Halo guys, balik lagi dengan saya Niki Frederick. Jadi kali ini saya berada di kediaman Paman The Kos, abang saya ya. Jadi jadi gini bang, aku punya segmen baru. Ah, Judulnya itu kenal lebih dekat. Kayak kan orang-orang kan tapi nggak sampai jatuh cinta kan? Kalau kan ada yang dekat tapi nggak jadian gitu kan. bisa kalau nyaman ya jalanin aja dulu lah. Jadi dikenal lebih dekat ini kayak orang-orang kan yang nonton abang kan kayak taunya kayak, wih enak ya kehidupannya Wawan ya. Ih enak ya kayak sudah muka begitu dapat istri cantik kan guys. Ya kayak gitu. Jadi di sini kita mau kayak ngobrol-ngobrol santai itu kayak tentang pengalaman masa sekolah, masa di tongkrongan sampai ke detik ini. Jadi gitu bang, aku mau nanya nih, abang pernah nggak sih kayak berada di fase dimana abang itu diinjek-injek, kayak bukan diinjek-injek sih Kayak dipandang remeh sama orang. ya Ya, maksudnya jujur aja untuk pertama ya, saya kan di main musik itu dari tahun 2005. udah lama ya. Dari SMP saya udah mulai menciptakan lagu gitu. Bahkan pernah dibilang kayak gini, banyak teman-teman sih yang ngomong katanya lagunya jelek, ya kan? Maksudnya kayak lagunya jelek, terus benang merahnya atau genre musiknya Melayu nggak bagus. Tapi itu bukan menjadi suatu halangan buat saya. Malah saya terus berkarya karena prinsip saya kita harus tetap berkarya karena kita nggak tahu karya mana yang akan buat kita terkenal nanti. Berarti bang Wawan ini berkaryanya memang dari SMP ya. Jadi SMP. nggak aneh kalau bang Wawan ini maksudnya kayak encer banget gitu. Encer sekali otaknya buat lagu. Padahal kan kalau mau dipikir kan buat lagu, kayak ribet, kayak kan harus memang dari hati itu. Tapi yang aku tahu nih ya, kan aku ngikutin lagu bang itu dari yang ini maksud yang Akankah kau setia? nah gitu. Anjir itu aku ngikutin dan waktu saya dengar lagu tadi yang itu kira bukan orang Kendari. Nah, memang sih itu kan awalnya 2007 tuh. Itu kan lagu itu saya ciptakan tahun 2013. Waktu itu kerja jadi kuli-kuli bangunan. Oh, sempat berada di fase itu juga. Oh, saya dulu pekerjaan banyak. Mulai dari anak kapal, ya kan? Kerja bangunan. Terus apa? Tukang parkir. Oh, tukang parkir juga pernah. Di Makassar tukang parkir. Pernah buru orang pakai parang. Wah, anjay. Iya, rebutan lahan parkir kan? Rebutan. Rebutan lahan parkir di Makassar waktu itu. Ya kita kan anak rantau gitu kan. Ya. Anak rantau itu kalau prinsip di orang Bugis, mending mati di tanah rantau daripada pulang membawa malu. Ya, benar. Jadi waktu itu sempat rebutan lahan parkir. Benar. Jadi sempat ya parang lah. Jadi itu kan maksudnya kita mempertahankan apa yang menjadi memang milik kita, bukan untuk jago-jagoan. Ya. Ya kan? Kalau saya orangnya penakut, tapi ketika udah mepet ya mau diapa kan? Boleh lah. Boleh ya. Nah, iya. Itu juga yang aku rasain sih bang waktu aku di Bandung. Nah, Jadi mereka itu kayak merasa kayak kita ini mau ngerebut lahannya mereka. Padahal enggak. kita cuma cari makan istilahnya. Kita cuma cari Cari makan. rezeki. Karena kan emang di orang Sulawesi banyak yang ke Jawa. Banyak. Orang Jawa pun lebih banyak di Sulawesi, ya kan? Iya. Jadi memang dulu itu banyak hal yang saya kerjakan sebelum seperti sekarang, sebelum aktif sebagai konten kreator, ya kan? Nah dulu tuh waktu jadi awal pertama tuh yang viral zaman SMA, STM, saya dulu kan sekolahnya STM. Nah, nih guys ya, buat kalian yang belum tahu nih, lagu pertama yang viralnya Wawan The Kos itu apa sih? Ciledug, Ya Ciledug aja. Cinta Lewat Dukun, itu tahun 2009. Anjir itu Itu sumpah. The Kos itu masih Sumpah. nama The Kos band itu, karena Masih kita The dulu Kos. anak kos-kosan. Oh, jadi nama The Kos ini karena abang ini sama yang lain ini karena anak kos-kosan. Kos-kosan dulu. Jadi dibikin The Kos. Nah, meskipun kita tinggal di dalam kota Kendari,
Tapi kan kita dulu waktu STM itu pengen bebas, Ya. ya kan? Makanya kita kos-kosan. Tuh, karena pengen bebas, ya kan? Nah, dari zaman di STM dulu, waktu itu saya kan sempat tahun 2008 tuh saya masuk STM, saya langsung jadi ketua OSIS. Anjay. Gila, Jadi ketua OSIS waktu itu. anjir. Ketua OSIS. Jadi kan saya tuh emang orangnya selalu pengen tampil sebagai leader. Ya. Nah, waktu itu pada saat habis masa ketua OSIS setahun kan 2008 2009 waktu itu mulai ngeband dan lagu pertama yang saya ciptakan itu Cinta Lewat Dukun. Yang celeduk itu ya. Ciledug. Duk ciledug cintamu lewat dukun. Anjay. Itu lagunya sampai Malaysia juga. Itu sumpah. Itu nggak tahu kenapa yang aku dengar ya Bang ya. Kalau di Kendari lagu celeduk itu kayak di EJ kayak gitu padahal Iya, di luar dari Kendari ini lagu bagus. iya, kalau untuk awalnya kan pernah ada salah satu musisi Kota Kendari yang pernah ya cukup booming lah. Nggak mungkin saya sebut ininya kan, sebut merek ya kan. Ada dia salah satu band terkenal juga di Kota Kendari yang senior ya kan. Waktu itu saya masih jualan nasi goreng. 2,000 years later. Tapi bohong. Ya, lanjut. Bagaimana tadi ya? Jadi dulu tuh sempat dipandang sebelah mata juga sama musisi-musisi Kota Kendari. Ada bukan semuanya tapi ada beberapa gitu kan. Waktu itu pernah pada saat lagu itu saya coba perdengarkan ke dia, katanya lagu ini cocoknya campur sari. Tapi saya waktu itu usap dada aja gitu kan. Sempat dibilang kayak gini juga, nggak mungkin kamu bisa tembus Jakarta. Nggak mungkin kamu bisa tembus Jakarta. Nggak mungkin kamu bisa masuk inbox. Ya. Ya kan? Anjir itu sumpah. Itu dulu kan yang paling booming waktu itu kan inbox sama dahsyat. Ya kan? Iya aku sempat nonton tuh kalau waktu pas aku di Bandung sempat nonton inbox. Nah, waktu itu pernah dibilang kayak gitu. Kiamat dunia kalau Wawan bisa tampil di inbox. Oh sampai segitunya. Sampai segitu. Jadi tapi tidak menurunkan semangat saya dalam berkarya. Ya. Ya kan? Hanya memang dalam berusaha itu kan Tuhan tidak langsung bilang, nih saya kasih jalan buat kamu, enggak. Iya pasti. Tuhan itu gini, Tuhan itu dia tidak menutup mata tentang apa yang kita usahakan, Iya. apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak menutup telinga tentang doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi Tuhan mau lihat sejauh mana kesabaran kita dalam berproses. Ya, makanya kita di kehidupan karir atau maupun kehidupan sehari-hari pasti ada terus ya cobaan. Iyalah. Entah itu hinaan, pokoknya yang buat kita jatuh. Iya, dengan tampang yang segini kan. Orang mana percaya kalau saya musisi gitu kan. Dan pada akhirnya begini, saya nggak pernah bilang sama orang-orang, saya musisi loh, enggak. Saya berkarya aja dan pada akhirnya karya yang berbicara. Ya kan? Sampai salah satu senior di Sulawesi Tenggara pun yang udah punya 11 album lagu daerah datang ke rumah ya kan. Dan ngomong, dari itu juga terbukti dari pencapaiannya ya Bang ya. alhamdulillah. Dari pencapaiannya itu dan dari kisahnya Bang Wawan yang kayak diragukan apa segala macam, tapi yang kalian harus tahu YouTuber pertama nih yang dapat silver cuma Ya, Wawan kalau di Kota Kendari. Kalau di Kota Kendari. Kota Kendari itu konten kreator yang pertama dapat silver saya. Kalau untuk Sulawesi Tenggara saya kedua. Dan kalau untuk subscriber juga nggak tahu saya kedua atau ketiga mungkin. Karena masih ada kayaknya konten kreator di Kendari yang besar tapi nggak begitu Ya. dikenal. Itu. Makanya saya nggak seperti orang gitu kan. Karena cara pandang YouTube itu berbeda kalau saya. Orang kan YouTube itu terkadang mereka jadikan gaya hidup. Untuk gaya-gaya dalam hidup Itu salah. kalau saya YouTube itu saya jadikan cara hidup, makanya YouTube saya main YouTube ya memang saya cari uang. Iya, fokus di untuk kayak bukan kayak mau dibilang Oh ya, YouTuber, aku YouTuber anjir.
kayak Enggak. gitu. Kan Saya kebanyakan mencari uang. ya kebanyakan orang kan kayak begitu, kayak maksudnya bukan juga mau nyombong ya Bang ya, kayak masih 70, 100, 200 mereka itu anggap jir YouTuber saya. Saya enggak kayak gitu saya dalam hal ini apa yang dapat silver kayak begini saya biasa-biasa aja ya kan, meskipun di luar sana orang hebat ya kan, dengan subscriber yang sekarang alhamdulillah mulai tinggi, yang mulai besar, saya biasa-biasa aja karena emang saya niatnya cari duit Ya untuk cari uang. itu pun dengan maksudnya bisa hidup dari YouTube ya kan, nikah dari YouTube, Ya, anjir serius itu. nikah dari hasil YouTube. Gila. Ya kan, beli Gila. kendaraan dari hasil YouTube. Gila sih itu. Saya masih punya usaha sampingan gitu. Nikah dari hasil YouTube anjir. Sumpah, nih. Saya salah satu saksi. Kawan. Ya, jadi gini Gila, Niki ini adalah salah satu saksi waktu saya nikah nih ya. Iya. Jadi dia bela-belain datang ke Kolaka Utara sekitar 8 jam ya, 8 jam perjalanan 8 jam. dari kota Kendari. 8 jam perjalanan. Pokoknya waktu itu kita berangkat jam 3 sore, kita nyampe di Kolaka Utara jam 2 nih ya. Jam 2 subuh. Jam 2 subuh gitu. Tapi itulah namanya perjuangan gitu kan. Nah, alhamdulillah ya. Meskipun orang luar sana ngomong di kolom komentar pun banyak yang bilang macam-macam lah. Ya. Tapi saya nggak pernah respon gitu kan. Terserah. Saya tuh kalau di YouTube satu prinsip saya. Terserah kau mau komen apa, yang penting nonton. Ya, benar. Maksudnya orang ini komen gitu karena mereka nonton. Iya. Terserah mau yang Itu komen, itu yang lucu sih, Bang. yang komen negatif terserah, yang penting lu nonton gitu aja. Itu yang lucu sih, kayak gimana ya? Mereka tuh ngata-ngatain bisa-bisa tapi mereka nonton. Iya. itu Itu ucap terima kasih lah kepada itu terima kasih. haters, ya kan? Itu terima kasih. Saya kalau ada 1 juta haters, ayo nonton lah di YouTube saya kan. Ya. Ya sini haters sini. Ayo haters mau 1 juta mau ngomong apa, ngomong aja di kolom komentar YouTube saya. Ngomong Mau 1 juta, 2 juta orang nggak apa-apa. Mau dimaki-maki nggak apa-apa, silakan. Karena saya nggak butuh komen-komen negatif, saya butuh komen-komen positif. Justru begini. Kalau untuk saya pribadi ya Bang ya, orang berkomentar negatif itu mungkin pikirannya orang, oh supaya Niki lah jatuh. Nah, Kalau bagi saya enggak, kayak itu yang kasih bakar semangatku. ya kalau prinsip saya seperti kemarin kan waktu saya di Medan gitu kan. Ya. Di Medan sama Arif Muhammad, Oh iya. kawan, Mbak Betty, Berarti yang 10 juta subscriber. gila anjir itu. Ih, gila. Itu pernah dia ngomong sama saya, katanya gini, waktu di Medan dia kan waktu itu di Medan dia ngomong kayak gini, kan mending lu balik di Kendari, lu bangun channel YouTube lu dari Kendari, dari daerah. Nah, baliklah saya ke sini waktu itu. Satu pesan yang dia berikan ke saya, katanya terus berkarya aja, nggak usah tidak usah menghiraukan apa kata haters, terus karena Tuhan menciptakan 2 tangan buat kita yang tidak mampu menutup 1000 mulut para haters, para orang-orang yang tidak suka dengan karya kita. Tuh, dengerin ya guys ya, dengerin tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalau pesan saya berkarya aja. Iya. Mau lagu lu jelek, mau karya lu jelek, nggak apa-apa. Dan Berkarya aja. mungkin satu mungkin ya kalau untuk di dunia YouTube, jadi kayak aku jujur ya Bang ya, walaupun masih kecil nih, banyak yang bilang, ih si Niki YouTuber. Ih sumpah Bang, astaga saya tuh nggak pernah mau disebut YouTuber, nggak pernah mau, Iya. nggak pernah mau itu. Kalau banyak Kemarin bisa ada pengalaman kan. Waktu itu saya ke Kolaka Utara di kampung istri saya. ya. Saya baru narik ini, ngambil tripod, Ya. ya kan, ngambil tripod sama kamera. Hmm. Ceritanya buat konten. Ya. Ada yang teriak, YouTubers. Saya taruh kembali. Anjir itu Saya malu ya kan. Itu udah enak sih. Karena ini di kota Kendari saya pernah punya pengalaman hampir rusuh sama anak-anak yang waktu itu lagi buat video klip di Masjid Al Alam. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak, huha, begitu lah ya. Oh iya. Nyorakin lah istilahnya kan. Tapi 100%. padahal kita lagi buat video klip loh. Ya saya datengin, saya bilang kamu anak kota tapi kayak kau kampungan. Ya. Waktu itu saya baru balik dari Medan kan, jadi masih bawa hawa Medan, tau lah Medan kayak gimana kan. Benar kan ya. Ya. Tapi saya akui kalau di Medan itu YouTubersnya bersatu.
Makanya nggak salah kalau youtuber Medan itu para besar semua. Adlan Rambe ya kan. Terus Esitorus. Teh tim juga tuh dari Medan. Siapa lagi yang prank itu yang Sinaga itu? Oh, Vito Sinaga. Anjir, sumpah. Mereka semua anak Medan yang bersatu. Jadi untuk Kota Kendari juga kalau pengen kayak gitu harus bersatu juga dong konten kreatornya. Iya. Ini yang jadi penyakit di Kota Kendari. Di Kota Kendari jadi penyakit itu belum apa-apa udah sombong. Iya. Ya kan? Jadi buat kalian konten-konten kreator pemula gak usah sombong. Ya kan? Benar. Ma Betty ya kan? Ma Betty konten kreator 10 juta subscriber. Kalau kita ketemu dia nggak kelihatan kalau dia seorang konten kreator Yang udah jutaan. yang udah jutaan. Biasa-biasa aja. Pakaiannya biasa-biasa aja. Kecuali ada event baru dia bergaya. Iya. Tapi kalau di kehidupan harian biasanya pakai celana pendek. Nah, buat apa sih? Benar sih kata abang tadi, mending kalau nge-YouTube cara hidup bukan cari gaya. Jadi buat teman-teman yang anak-anak muda gitu kan, saya tuh punya prinsip kayak gini. Selagi saya muda, saya harus selagi saya muda, saya harus coba berbagai macam peluang. Ya, benar. Berbagai macam peluang saya coba. Dan ketika nanti saya udah tua, tinggal kipas-kipas uang. Anjay. Itu yang kata Selagi yang muda, manfaatkan berbagai macam peluang yang ada. Agar nanti kalau tua, tinggal kipas-kipas uang. Itu intinya ya guys ya. Makanya nggak aneh nih kalau buat kalian nih yang kayak bertanya-tanya, dia kenapa sih Bang Wawan jarang ngupload? Nah, karena Bang Wawan setiap ada peluang, apalagi itu mengarah ke bisnis uang, pasti ngambil. Iya. Saya makanya kenapa bulan kemarin kan waktu mau nikah juga nggak pernah upload Ya, di YouTube. satu bulan ya. 1 bulan lebih nggak ngupload di YouTube. Karena saya sibuk di bisnis. Kebetulan kan saya punya usaha sampingan sofa, ya kan, reparasi sofa sama pembuatan sofa baru. Kalau ada yang mau pesan dibuatkan, kalau ada yang mau reparasi kita reparasi. Oh, reparasi juga bisa ya. Reparasi bisa. Jadi buat teman-teman kalau datang ke rumah mungkin bilang oh ini bukan, kalau di rumah bukan kayak konten kreator, emang bukan. Emang saya konten kreator itu cuma cari duit. Iya, maksudnya pikiran orang nge-YouTube itu kayak mau jadi kehidupan di kamera sama yang asli itu harus sama. Iya. Padahal kan Iya, framing aja. Kalau di kamera ya harus di framing lah gitu kan. Iya. Framingnya harus bagus, ya kan. Nah, tapi makanya saya berpesan saya banyak ketemu teman-teman, ya kan. Saya selalu bilang, dia selagi muda itu manfaatkan peluang yang ada. Karena saya pekerjaan macam-macam, mulai dari jadi anak buah kapal ya kan, yang kalau di Kendari namanya pagae, bagang ya kan. Saya kerjain dulu semua. sampai parkiran tuh pernah ya. Parkiran pernah, cuci mobil pernah, jadi kernek mobil pernah. Ah. Saya semenjak saya kenal dunia musik gitu kan, Ya. semenjak kenal dunia musik, saya adalah pokoknya mulai dari 2005 saya kenal musik sampai sekarang, saya nggak pernah miras, nggak pernah narkoba, nggak pernah. Keren. Boleh tanya teman-teman di Kota Kendari yang kenal sama saya gitu kan, Keren. sampai yang di Jakarta, yang di Padang, yang di Medan, nyanyi aja gitu nih kan, saya nyanyi di panggung gitu kan. Kalau ada job dipanggil nyanyi di panggung, kalau ada yang miras saya turun, kalau ada bawa alkohol saya turun. Saya nggak suka baunya. Oke, jadi segitu aja wawancara saya, bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol santai saya terhadap Bang Wawan. Jadi thank you banget Bang Wawan waktunya. Siap. Thank you udah ngerepotin nih malam-malam datang sampai mandi malam Bang Wawan nih. Jadi thank you ya sekali lagi. Siap. Jadi buat teman-teman, bila suka dengan konten ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, saya Niki Frederick. Dan saya Wawan The Kos. Pamit undur diri, bye bye.